Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk bagaimana istiqomah dalam keyakinan kita, dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga pengikut setianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus kembali taklim kita, kajian kita yang sudah kita rutinkan, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bagaimana kita bisa istiqomah dalam keyakinan kita ini. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran betapa menjadi orang yang muttaqin itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, tetapi yang harus kita ingat bahwa ada tantangan yang harus coba kita antisipasi. Tantangan itu diantaranya menyangkut bagaimana Allah sudah menciptakan makhluk yang bernama iblis, yang dia berasal dari bangsa jin, yang dia senantiasa memprovokasi untuk memalingkan kita untuk berpaling dari jalan kebenaran yang sudah senantiasa Allah ingatkan pada kita. Kemudian juga hawa nafsu kita, kecenderungan kita selalu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kalau kita coba renungkan kembali bagaimana Allah sudah memberikan informasi pada kita lewat sabda Rasulullah SAW bahwa yang namanya ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsiyah ta'dhiman lirabbi. Jadi perbuatan seorang mukallaf yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan hawa nafsu. Artinya bahwa segala macam perintah-perintah agama itu yang harus kita sadari bahwa kita memang harus senantiasa untuk mengokohkan pendirian kita, mengokohkan keyakinan kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah itu. Coba kalau kita lihat kembali ya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ya, Allah sudah memberikan sebuah nasihat pada kita. Ahasiban nasu aitraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan mengatakan iman begitu saja, kemudian setelah itu akan dibiarkan saja? Ternyata Allah menyatakan, menjawab dengan jawaban tidak seperti itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa tidak seperti itu. Jadi sangkaan kalian bahwa kalian diciptakan menyatakan iman kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Ternyata di balik itu Allah sudah menceritakan, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian, maka Allah mengetahui mana di antara kalian yang benar di dalam persaksian dan mana di antara kalian yang berdusta atau bohong. Ini artinya apa? Bahwa sebagai seorang mukmin ya, maka kita harus senantiasa mengokohkan pendirian kita, mengokohkan keyakinan kita untuk bagaimana kita istiqomah. Ya. Jadi kalau kita sudah berani menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itulah Allah akan membuktikan kesungguhan kita, Allah akan membuktikan keyakinan kita itu dengan sebenar-benarnya. Dan itu Allah berikan pada kita ya, dalam bentuk ujian yang bermacam-macam. Ada kalanya yang berupa kesenangan yang membuat kita terlena, ada kalanya berupa penderitaan, kesedihan, dan itu akan menjadikan kita terpuruk dan kita menjadi orang yang lupa akan tujuan hidup kita, menjadi manusia yang muttaqin. Karena masyarakat muslimin Allah, kita memang harus bersandar kembali kepada informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi mari kita pergunakan Al-Quran ini sebagai media kita untuk bagaimana kita membaca atau melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Sudahkah kita fokus istiqomah dalam keyakinan kita ini, ataukah kita berada di situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita?
Karena masalah muslim Allah, kalau kita coba renungkan kembali, ternyata perjalanan hidup kita itu ya nanti akan selalu berhadapan dengan onak dan duri, ya, selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, dan itu akan menjadikan diri kita berpaling dari jalan kebenaran. Dan itu masalah muslim Allah, ayo kita coba belajar bagaimana kita istiqomah di dalam keyakinan kita ini. Ada satu nasihat yang perlu kita ingat bersama, ya. Rasulullah SAW selalu memberikan nasihat kita dalam bentuk apa? Kemudahan di dalam beramal. Ahabul amal indallahi adwamuha wa inqalla. Sesungguhnya Allah itu senang, ya, kepada seorang hamba yang dia senantiasa istiqomah di dalam beramal, meskipun dari segi jumlahnya sedikit sekali. Ini yang perlu kita coba catat bersama, bahwa keistiqomahan kita itu nanti akan diukur oleh Allah, akan dilihat oleh Allah. Dan keistiqomahan itu tidak mudah untuk kita wujudkan dalam kehidupan, karena istiqomah itu satu membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, bahwa istiqomah itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah kesabaran itu, ya, dan tidak istiqomah itu didapatkan melainkan dengan kesabaran. Dan kesabaran itu hanya diberikan kepada orang yang diberikan karunia yang luar biasa, karunia yang besar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Itu monggo, ya, ayo kita belajar istiqomah, ya, meskipun amal-amal yang simpel, amal-amal sederhana, tetapi kalau itu dilakukan dengan istiqomah, insya Allah tujuan hidup kita akan tercapai. Lantaran apa? Dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita, ya. Karena itu yang menjadi PR bagi kita, apakah kita masih bisa istiqomah dalam keyakinan kita ini, karena kita berhadapan dengan makhluk yang, ya, dia lebih istiqomah dari kita di dalam menggoda manusia dari sisi depan, sisi belakang, dari samping kanan kiri, ya, itu dia sangat istiqomah sekali. Dan sampai sekarang, ya, tugas hidup mereka itu, tugas hidup iblis, ya, laknatullah itu, ya, tidak bergeser dari bagaimana memalingkan anak cucu Adam sehingga dia menjadi manusia yang ingkar, manusia yang tidak pandai bersyukur. Ya, semoga sedikit renungan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bagaimana kita istiqomah, dan kita berharap semoga Allah menakdirkan kita, mewafatkan kita dalam keadaan istiqomah, dan kita juga senantiasa bermohon kepada Allah semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk bagaimana kita melawan iblis laknatullah yang kita lihat semakin hari semakin sulit untuk kita atasi. Lantaran apa? Ya, karena sikap kita, perilaku kita yang memang cenderung kepada mengikuti hawa nafsu kita. Coba Rasulullah memberikan nasihat pada kita, ada perkara-perkara yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita itu seringkali kalah dalam situasi ini apa? Ketika kita menjadi apa? Wahawan muntaba. Kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua apa? Kita senantiasa menyombongkan diri kita. Karena itu memang bibit-bibit yang akan menjadikan diri kita orang yang pongah, merasa kita tuh orang yang paling mulia, padahal sebenarnya kita itu adalah manusia yang tidak memiliki sesuatu yang patut untuk dibanggakan, ya. Padahal kita itu harus ingat, harus sadar bahwa hidup kita itu tidak lepas dari ujian dan cobaan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus sadar bahwa ending hidup kita itu adalah menjadikan kita sebagai manusia yang muttaqin. Semoga ini menjadi renungan kita, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita. Kita coba membaca alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.